Kembali lagi di Celebrity Flash, kabar selanjutnya datang dari Chris Hatta yang telah melakukan transplantasi rambut. Gimana informasinya? Ini dia. Besti memaksimalkan penampilan memang sangat penting banget buat para selebriti tanah air. Banyak banget nih artis-artis Indonesia yang berlomba sampai ke luar negeri untuk melakukan plastik surgery demi mempercantik atau memperbaiki anggota tubuhnya yang dirasa kurang. Tapi kalau aktor sekaligus DJ yang satu ini tak perlu jauh ke luar negeri nih, Chris Hatta memutuskan untuk melakukan transplantasi rambut di dalam negeri demi menunjang penampilannya di dunia entertain. Ia juga mengaku kalau rambut merupakan salah satu faktor penunjang penampilan yang sangat penting. Ya supaya bisa tampil lebih baik aja, karena rambut itu penting banget, mahkota kita ya. Banyak banget temenku yang masih di bawah aku 10 tahun kalau rambutnya juga udah tipis atau menuju botak, dia terlihat lebih tua daripada aku gitu. Dan banyak juga temenku yang seangkatan harus berhenti karirnya gara-gara rambut. Padahal potensi bakat dia luar biasa bagus daripada aku gitu. Ya ampun, berarti memang benar ya Besti, kalau rambut sangat berperan penting untuk penampilan seorang public figure nih. Bahkan karena rambut dari teman Chris Hatta yang mulai tak bagus, ia sampai harus melakukan live streaming di TikTok sepanjang waktu karena tak dapat job di dunia entertain. Karena rambutnya dia inilah dia nggak menyebabkan dapat peluang, nggak dapat callingan dari beberapa production house, EO dan lain-lain. Akhirnya dia jadi live di salah satu platform sosmed inisialnya T gitu kan, live mulu di situ. Kalau buat saya sih public figure yang live di platform itu kurang ideal gitu loh. Nah saya nggak mau sampai ke arah situ, makanya harus disegerakan, dibenerin nih rambut. Mumpung usiaku masih belum menyentuh 40 kan, baru mau mendekati, itu masih bagus kualitas rambut dari pendonornya. Wah, jadi untuk batas usia ideal adalah sebelum memasuki usia 40 tahun di Besti. Jadi itu ya salah satu alasan kenapa Babang Chris sampai memutuskan untuk melakukan transplantasi rambut. Belum cukup sampai di situ di Besti, Chris Hatta juga mengaku orang yang perfeksionis sehingga penampilannya harus selalu oke dari atas sampai bawah. Yang keduanya, saya nggak suka dari baju, kan saya suka perhatiin outfit, terus perawatan wajah, gigi. Kalau rambutnya juga nggak dibenerin kayak ada yang kurang dalam hidupku gitu. Jadi ini mesti satu kesatuan dari atas sampai bawah. Kira-kira apa aja Besti persiapan yang dilakukan oleh Chris Hatta untuk melakukan treatment kali ini? Persiapanku waktu itu aku PRP dulu beberapa kali lah di sini ya kan. PRP. Setelah itu off dulu karena fokus bekerja. Nah sebelum kesini ya modalku cuma tidur cukup, hindari stres, sarapan, baru kesini. Udah sesimpel itu gitu kan. Memutuskan untuk melakukan transplantasi rambut ternyata bukan hal yang mudah. Chris Hatta harus melakukan riset selama bertahun-tahun untuk melakukan tindakan tersebut. Risetnya aku dari tahun 2021 udah cari-cari, cuman waktu itu yang aku temukan adalah di Turki. Seringnya di situ, di luar negeri tuh. Temanku juga beberapa yang selebritis juga larinya ke sana. Wah, aku pikir kalau lari ke sana sih ribet ya gitu kan. Kan itu perlu ada retouch lagi pastikan untuk memaintain itu. Nggak mungkin kita cuma pergi satu kali doang. Wah, ternyata benar-benar ya harus maintenance atau melakukan perawatan secara berkala di Besti untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, yang jadi penasaran nih, kira-kira apa ya pantangan yang tak boleh dilakukan setelah transplantasi rambut? Larangannya tuh lebih kayak olahraga yang terlalu berat seperti angkat beban, terus juga kegiatan outdoor yang terlalu kena sinar matahari, terus makanan-makanan yang rangsang berkeringat, karena berkeringat sedikit enggaknya mengandung
bakteri, jadi kita takut ada infeksi. Dan yang paling penting itu adalah komitmen dari pasien itu sendiri pada saat heart transplant. Karena hubungan heart transplant ini bukan sehari ditanam besok tumbuh. Dia akan kita pupuk, akan kita jaga selama 1 tahun sehingga pertumbuhannya akan maksimal. Next, ada informasi dari Sandy Tumiwa yang ungkap bakal menikah di tahun 2025 di Besti. Selamat ya, kira-kira seperti apa sih informasinya? Ini dia. Besti, masih ingat dengan aktor kawakan satu ini? Betul banget, Sandy Tumiwa. Lama tak muncul di layar kaca, nampaknya Sandy Tumiwa sudah mulai berhijrah. Penampilan yang sudah semakin agamis juga memperlihatkan dirinya yang sudah semakin dekat dengan Tuhan. Lama terdengar kabar Sandy membawa kabar bahagia di tahun 2025. Kabarnya di tahun 2025 ini ia akan mengakhiri masa dudanya. Ke diri dulu ya, harus bisa menata diri yang lebih baik ke depan, yaitu pertama adalah pasangan hidup. Nah, siapa nanti pasangan hidup saya di tahun 2025? Ya tunggu aja gitu, nanti akan ada. Tapi ya doakan, saya yakin ini saya dibantu sama sahabat-sahabat, saudara-saudara dan para gus, para kiai untuk memilihkan pasangan yang tepat buat diri saya. Kira-kira siapa lagi sih Besti, wanita yang akan menemani hidup Mas Sandy kelak? Jadi penasaran ya? Dari kalangan selebriti atau bukan dikira-kira? Kalau menurut para kiai-kiai, para gus sudah ada gitu loh. Jadi yang penting sekufu kan katanya. Tinggal sayanya menjalani hidup saya, menata diri saya lebih baik lagi ke depan. Baik, pokoknya Mas sudah pilihan dari para kiai ataupun guru-gurunya Mas Sandy di Besti. Pokoknya mah yang penting soleha. Sosoknya yang kalau misalnya gini, kalau dari saya sih pasti yang jelas intinya soleha. Ya, intinya soleha. Tak hanya berencana akan menikah, Mas Sandy Tumiwa juga mengaku akan memberikan kejutan. Salah satunya adalah melanjutkan usaha dari orang tuanya. Terus yang kedua adalah karena saya lagi nata di dalam hal jaringan, terus juga usaha bisnis, melanjutkan orang tua saya. Kebetulan orang tua saya menerima saya padanya. Jadi kami benar-benar mewujudkan yang namanya toleransi. Orang tua saya menerima saya dengan prinsip saya pun menerima ayah saya, dan darah beliau juga ada di saya. Jadi saya tetap menghargai beliau dan akhirnya kita sama-sama kolaborasi. Tak hanya membuat perencanaan untuk diri sendiri, Mas Sandy ternyata juga sudah memiliki banyak rencana di Besti untuk kedua anaknya yang kini tinggal bersama-sama mantan istri Tessa Kaunang. Jadi anak-anak juga saya terus komunikasi by WhatsApp dan lain-lain. Jadi beliau tahu, anak-anak saya tahu. Terus juga saya selalu komunikasi sama mereka. Nanti Panda seperti ini, masa depannya seperti apa, nanti buat anak-anak bagaimana ke depannya gitu. Jadi itu dalam melepas semuanya, artinya yang penting buat masa depan mereka juga udah ada proyeksi saya, pemikiran saya gitu. Next, ada informasi dari Dinia Minarti yang memberikan tips rumah tangga harmonis ala dirinya. Gimana informasinya? Ini dia.
Besti, rumah tangga Dhini Aminarti dan Dimas Seto memang selalu dikenal harmonis dan selalu adem ayem saja. Sempat diterpa gosip tak menyenangkan terkait perceraian sahabat mereka yakni Baim dan Paula. Dhini dan Dimas Seto bisa melewati semua itu dan membuktikan bahwa mereka tak terlibat apapun di dalamnya. Dhini mengungkapkan nih, tips jitu mereka melewati semua masalah yang tengah dihadapi adalah saling terbuka dan komunikasi. Kalau untuk menjaga yang pasti, yang pertama adalah komunikasi membangun rumah tangga itu adalah hal yang sangat penting gitu kan. Karena tidak dipungkiri banyak banget sekarang komunikasi antar rumah tangga, antar suami istri itu suka terganggu dengan adanya handphone gitu kan. Gimana caranya kita benar-benar bisa komit, saling cerita satu sama lain gitu kan, jangan cuma ngeliatin handphone aja gitu kan, karena tidak sedikit akhirnya perpisahan itu dikarenakan komunikasinya kurang kayak gitu. Jadi komunikasi yang paling penting buat kita berdua, saling pengertian itu paling penting banget, dan sama-sama semangat untuk terus belajar. Kalau wejangan suami istri yang satu ini memang mesti banget didengerin ya Besti, soalnya sudah ada testimoninya nih. Jadi selain berkomunikasi, tak pernah lelah belajar bersama juga merupakan salah satu kunci. Tak hanya komunikasi dan belajar ke arah yang positif saja, Dhini juga mengungkapkan untuk para wanita agar tak sering curhat permasalahan rumah tangga ke orang lain, baik itu teman maupun sahabat. Biasanya dengan kita curhat rumah tangga kita bukannya dapat solusi, malah memperkeruh suasana saja. Setiap rumah tangga ujiannya kan pasti ada aja ya, gitu. Tapi gimana caranya kita bisa mengatasi ujian itu dengan baik? Yang paling penting pertama, buat kita khususnya perempuan ini juga pengingat buat aku secara pribadi, kita tuh jangan pernah curhat ke orang yang salah. Kita jangan pernah curhat ke sosial media gitu. Itu bukannya menjadi masalahnya selesai, malah menjadi masalah baru gitu. Cenderung lebih banyak seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, ya kita selesaikan sama suami, kita diskusi sama suami. Kalau bisa benar-benar mentok, kita cari orang yang memang paham untuk mengatasi permasalahan tersebut, kayak misalnya ya satu orang-orang yang memang benar-benar kita hormati. Jadi alangkah lebih baiknya bisa curhat dengan orang yang lebih berpengalaman ya Besti. Bisa orang tua atau juga kepada guru dan ustazah. Tapi kalau Mbak Dhini sendiri, kira-kira sosok istri yang juga suka curhat gak sih? Baik ke ustadz maupun orang tua. Aku tuh orangnya tuh jarang curhat ya sama orang gitu. Jarang sih. Cocok banget ya Besti. By the way, anyway, Basway, di tahun baru ini kira-kira Mbak Dhini dan Mas Dimas mau liburan kemana ya? Mau umroh insyaallah. Kan harus suntik meningitis, jadi vaksin meningitis dulu. Terus juga sekarang kan kemarin teman pulang umroh sempat ada kena salah satu sakit lah gitu, jadi kita ikhtiar gitu. Wah, selalu ya Besti. Kalau dipikir-pikir nih, Mbak Dhini dan Mas Dimas nih sering banget melakukan ibadah umroh. Bahkan tenggat waktunya juga gak selalu lama. Jadi penasaran nih Besti, apa sih alasan Mbak Dhini sama Mas Dimas selalu ingin kembali umroh? Padahal bisa dibilang tiap bulan nih mereka melakukan ibadah umroh. Ya Masya Allah, yang pasti sesuatu yang menyenangkan kalau misalnya kita bisa datang lagi dan lagi ke rumahnya Allah gitu kan. Kemarin kan Mas Dimas perginya sama aku, jadi insya Allah bulan depan katanya sama aku. Jangan kemana-mana dulu Besti, karena setelah ini masih ada informasi yang lebih menarik. So tetap di Celebrity Fresh.